Halo, selamat pagi pada mahasiswa semua. Sebelum saya menyampaikan kuliah pengantar tentang modul metabolik endokrin yang akan berjalan pada periode tahun ajaran 2022 sampai 2003 ini, sebelumnya saya minta meskipun kuliah ini, pengantar ini dilakukan dengan cara video dahulu, untuk bisa disimak dengan baik agar proses pelaksanaannya bisa berhasil dan juga nanti kalian mendapatkan nilai yang terbaik. Saya akan share screen di sini untuk pengantar awal pelaksanaan modul metabolik endokrin yang akan berlangsung di awal semester 5 ini. Mudah-mudahan kemarin liburan kalian sudah bisa dinikmati dengan baik, dan saya juga mendoakan mudah-mudahan sampai akhir modul ini selesai, semuanya dalam kondisi sehat, semuanya bisa mengikuti modul dengan baik, dapatkan nilai yang terbaik dan kelulusan sebagaimana yang kalian harapkan. Pada tahun ini, tahun ajaran ini, peserta kelas yang kami rangkum dari total yang masuk ada sekitar 118 siswa. Dan untuk pelaksanaan tahun ini spesial kita bagi dua. Untuk metabolik endokrin kelas A itu ada di ruang kuliah 2 di lantai 2, dan metabolik endokrin kelas B itu di ruang kuliah 3 lantai 2. Pelaksana modulnya untuk ketua modul adalah saya sendiri, Dr. Nurdia Erinawati, dan untuk sekretaris saya dibantu oleh Ibu Elvira Yunita, dan sekretariat yang membantu kalian dalam penjadwalan dan lain-lain itu ada di Mbak Selvi. Untuk pelaksanaan modul kegiatan perkuliahan itu dilaksanakan hari kerja Senin sampai Jumat. Toleransi waktu untuk reschedule dan sebagainya adalah kita bisa gunakan jam 7 sampai jam 5 sore. Nah, modul metabolik endokrin ini diberikan pada mahasiswa semester 5. Modul ini berupa salah satu modul dalam kurikulum medical science yang diberikan selama 6 minggu dengan beban SKS kita adalah 6 SKS. Nah, kegiatan dalam modul ini meliputi kuliah interaktif, diskusi kelompok, kerja laboratorium, diskusi pleno. Nah, untuk khusus pleno, walaupun kelasnya ini berbeda, tetap akan digabungkan, nanti akan menggunakan ruang aula ya. Nah, didasarkan, jadi kita masih menggunakan sistem problem-based learning. Pembelajaran metabolik endokrin memiliki tujuan, area kompetensi yang sesuai dengan standar kurikulum kompetensi dokter Indonesia. Untuk dokter umum, untuk metabolik endokrin, yang pertama harus dikuasai tentang komunikasi efektif. Kedua, keterampilan klinik dasar dalam penanganan masalah metabolik endokrin, kemampuan menjelaskan ilmu biomedik klinik, ilmu perilaku, dasar-dasar epidemiologi dalam memahami sakit dan sehat. Kemudian mampu menjelaskan masalah metabolik endokrin yang terjadi pada individu, keluarga, dan komunitas. Kemudian kalian diharapkan dapat menggunakan media informasi karena ini ada diskusi kelompok untuk mengambil dasar informasi, namun tolong tidak melupakan panduan yang sudah kita sepakati dari awal, atau kalau memang masih ada kebingungan, kalian tanyakan dengan fasilitator. Apa saja daftar pustaka yang bisa digunakan dan apa saja daftar pustaka yang nggak bisa kalian gunakan. Jadi lebih baik salah sekarang, jangan terus-menerus sampai kalian nanti bisa menulis paper yang menggunakan rujukan yang benar dalam menyelesaikan masalah-masalah kedokteran. Kemudian mawas diri dan mampu mengembangkan diri. Ciri seorang dokter itu adalah belajar sepanjang hayat. Kita akan terus diresertifikasi. Jadi apa yang kamu pelajari di kampus, apa yang kamu pelajari selama pendidikan itu akan berhubungan banyak dengan apa yang akan terjadi dengan konsep kamu nanti belajar di masa depan. Ya, jadi kan ini pengalaman, kemudian explore yang terbaik. Keterbatasan kita memang banyak, tetapi saya harap cara belajarnya jangan tanpa batas gitu, jangan terbatas, tapi justru tanpa batas. Kalian harus bisa mengambil dan menjadikan pelajaran itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Jangan dianggap beban. Nah, buat sistem kelas yang baik sehingga kalian bisa bekerja sama dengan baik. Memahami etika, moral, profesionalisme dalam menangani masalah yang berkaitan dengan metabolik endokrin, merencanakan riset yang berhubungan dengan permasalahan ilmu, dan menggunakan hasil dari riset untuk diskusi-diskusi yang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang cukup signifikan. Kemudian kemampuan menjelaskan dan melaksanakan standar kegawat daruratan dari masalah yang berhubungan dengan metabolik endokrin.
Ini adalah capaian pembelajaran penunjang. Kode C ini adalah kode kemampuan yang ingin kami capai. Jadi untuk komunikasi efektif, jadi melakukan anamnesis, melakukan pertimbangan prognosis ini integral dengan KKD ya nantinya. Kemudian klik dasar juga yang untuk kompetensi 2 ini sama tentang pemeriksaan fisik, menginterpretasikan hasil pemeriksaan penunjang, dan meninggalkan diagnosis ya. Berlatihlah nanti meskipun tidak semua kasus dibahas pada KKD, nanti mungkin akan lebih banyak dijelaskan oleh Dokter Tika sebagai ketua skill lab-nya agar kalian mengeksplorasi banyak bersama dengan tutornya. Saya lanjutkan ya. Capaian pembelajaran penunjang dari masing-masing mata kuliah. Untuk histologi, ini kebanyakan adalah belajar tentang jaringan, terutama jaringan-jaringan berkejar yang berhubungan dengan sistem endokrin. Kemudian fisiologi, ini banyak karena peran hormon itu cukup banyak ya, jadi kalian harus belajar banyak dari dasar-dasar hormon, aktivasi, kemudian jenis-jenisnya, pengaturannya, kemudian metabolismenya, sistem yang dipengaruhinya, ini semua sebenarnya hanya paling disampaikan sedikit dari yang harusnya lebih banyak dipelajari. Saya harapkan tetap harus membaca buku, membaca referensi yang menunjang mata kuliah itu sendiri. Jangan hanya di slide saja, karena kita nggak dapat ilmu yang banyak kalau kalian tidak bisa membagi diri. Kemudian biokimia ini adalah core utama, biokimia dan nutrisi core utama di modul ini. Jadi kalian harus belajar benar-benar ini mungkin untuk yang baru pertama ya mengambil modul ini cukup ruwet, terutama yang tentang metabolisme. Sebisa mungkin diulang-ulang. Kalau kalian memang memiliki video pembelajaran sendiri dan lain sebagainya, diulang-ulang dengan berbagai cara, berbagai macam supaya kalian terbiasa untuk memahami ini. Nanti manfaatnya tuh lebih banyak yang akan kalian dapat pada saat kalian sudah jadi dokternya. Jadi ya nikmatin proses ini. Ini lumayan banyak ya tentang metabolisme, tentang galur poliol, fungsi lipid. Jadi komponennya kan ada makronutriennya ya, karbohidrat, metabolismenya gimana, protein, lemak, dan jenis-jenisnya pun sangat banyak. Dan di biokimia sendiri kita ada 2 kali praktikum. Patobiologi ini komponen dari PK dan PA, patologi anatomi, jadi kelainan anatomi yang berkaitan dengan organ, sama kelainan yang berkaitan dengan diabetes. Untuk gizi sendiri, prinsipnya adalah belajar tentang dasar-dasar nutrisi, makro mikronutrien, kemudian penyakit yang berhubungan dengan nutrisi, prinsip tata laksananya, dan keterkaitan nutrigenetik, nutrigenomik dalam tata laksana pasien. Nah, untuk yang hal ini terbagi dalam kuliah yang memang kecil-kecil, dan untuk kuliah kalian yang terkait dengan gizi ini terpaksa harus kami selip-selipkan, karena kami mengakomodir dosen-dosen yang memiliki mata kuliah lebih, artinya bisa membutuhkan 2 jam disambung dengan praktikum. Jadi ya dengan keterbatasan waktu karena ada pemotongan beberapa kegiatan yang lain dan juga hari libur 17 Agustus, mau tidak mau gitu ya, kita tetap harus memenuhi total jadinya perkuliahan yang harus dilaksanakan di modul ini. Untuk departemen lain nanti kalian bisa baca, jadi ada unit dari farmakologi, ada dari mikrobiologi, anatomi, kemudian IKK, kemudian ada tentang riset juga. Ya. Lanjutan dari pembelajaran penunjang harus dikuasai yaitu simulasi. Ya, kalian akan belajar tentang kasus simulasi, tentang gangguan metabolisme dasar maupun penyakit-penyakit, dan untuk masalah kesehatan ini kalian sedikit dibaca ya di SKDI apa saja kasus-kasus yang berhubungan dengan metabolik endokrin dengan standar kompetensi yang harus diselesaikan 4. Baru kemudian yang 3, baru yang 2. Ya, jadi yang 4 tuh harus bisa dipahami. Ini adalah masih S1 ya kuliah kalian, tapi nanti pendalaman itu akan juga berkaitan dengan namanya kompetensi. Jadi kompetensi kalian sampai nggak untuk mencapai yang kasus-kasus metabolik endokrin nanti pada saat di perkuliahan, pada saat nanti di koas disambung lagi sampai nanti sudah jadi dokternya ya. Mawas diri dan profesional luhur ini harus juga tetap harus kita masukin nih tentang unsur etika. Metode pengajaran yang kita lakukan, jadi metode pengajarannya itu orientasi, jadi berupa kuliah, kemudian
orientasi itu saat ini ya, yang saya sampaikan ini, kemudian kemudian ada kegiatan laboratorium, kemudian kalian juga ada tahap latihan, mohon maaf ini oke. Latihan ini mempertajam kemampuan dengan cara diskusi kelompok. Jadi setiap minggu tuh kita akan ada 4 kasus yang harus kalian diskusi bersama fasilitator. Jadi dalam untuk minggu 1 sampai minggu keempat. Tambah dengan kegiatan praktikum sesuai dengan jadwal, presentasi kasus pleno, dan ada umpan balik untuk memberikan input mahasiswa. Ini umpan balik ini biasanya saya langsung masukin ya di jadwal. Saat ini karena mempertimbangkan harus akomodir jadwal kuliah yang banyak, nanti ini akan diselipkan gitu. Tapi saya akan berkomunikasi dengan komite kalian. Nanti kita sebelum minggu keempat atau maksudnya di antara minggu 3 minggu 4 kita evaluasi dulu mana yang sudah selesai materinya atau yang sudah kalian pegang slide-nya atau yang apa yang kurang sehingga akhirnya tidak terlalu keteteran di minggu keempat untuk menghadapi ujian di minggu kelima. Kemudian ada beberapa hal yang harus kalian ikuti, yaitu ujian formatif, ujian praktikum, kemudian ada lembar evaluasi diskusi kelompok, lembar fasilitator, sama ada lembar-lembar yang harus diisi. Nanti diikuti apa yang disampaikan oleh Mbak Selvi yang harus kalian lengkapi. Untuk metode metabolik endokrin ada fasilitator yang kita gunakan ada 12 orang. Silahkan dihubungi masing-masing. Mohon maaf untuk minggu ini ada penyesuaian karena ada beberapa dosen kita yang bertugas juga di luar daerah, termasuk saya juga gitu ya. Saya cepatnya sebenarnya enaknya di Bengkulu malahan gitu ya. Cuman kita harus ya terus maju gitu ya. Tapi saya minta bertanggung jawab sebagaimana yang saya pernah sampaikan di grup WA kalian dalam grup koordinasi kelas. Sebisa mungkin ini sudah semester 5. Kita bertanggung jawab, saling koordinasi, saling cari solusi, jangan minta tolongnya justru di akhir. Ayo di tengah kalian butuhnya apa gitu. Sehingga kita bisa usahakan untuk persiapan ujian. Ini tutor, ini untuk KKD ya, sama nanti kan mulainya di minggu kedua, silakan dihubungi langsung sesuai dengan kelompok dan pembagiannya. Untuk semua kegiatan sejauh ini dari universitas meminta utama adalah offline atau tatap muka. Tapi dengan beberapa pertimbangan dan juga ada kondisi-kondisi yang harus kita lihat dari Kaprodi, ini masih ada yang diperkenankan online jika tidak memungkinkan dengan konfirmasi dengan pelaksana modul. Jadi kita harus tahu supaya jangan terlalu banyak juga keluhan dari kalian, baik itu jaringan atau mungkin kalian setelah praktikum langsung cepat-cepat kuliah. Jadi ini juga komunikasikan. Saya minta tolong banget dengan Komti untuk mengkomunikasikan ini dengan kami. Untuk evaluasi modul ada evaluasi formatif dilakukan minggu ketiga dan keempat, sumatifnya minggu kelima, dan remedial minggu keenam. Ya, saya harap remedial jangan dipakai. Saya sebaiknya ujian remedialnya itu jadi liburan kalian atau mungkin kegiatan kemahasiswaan kalian. Beraktivitaslah di 4 minggu awal itu dengan serius. Insya Allah sih hasilnya tidak mengecewakan. Kalau remedial jangan diborong semua. Makanya buat komunikasi yang bagus di kelas. Bersatulah kalian di kelas. Bahas soal sejak minggu pertama. Ambil slide-slide yang sebelum kuliah, baca materi kuliah yang lama. Jadi jangan kalian tinggalkan ini. Kemudian saling tahu antar anggota kelompok, antar teman, kemana dia, ada apa dengan dia, gitu. Jadi karena kerja di kedokteran itu kerja tim, ngerjain ujiannya emang sendiri-sendiri, mempersiapkan ya untuk semaksimal mungkin adalah kerja tim. Saya harapkan ini bisa dipedomani ya. Tujuannya adalah kalian. Untungnya lulus modul itu kan dirasakan oleh mahasiswa, apalagi kalau nilainya bagus. Saya harapkan sih kelulusannya tinggi di atas 90% ya. Nah, evaluasi formatif kita ini bentuknya ujian tulis dengan soal benar salah, sama seperti sebelumnya sudah punya pengalaman pastinya kalian. Sedangkan untuk ujian sumatif itu ujian tulis ya dengan 5 jawaban MCQ, nanti kita menggunakan lab komputer kita ya, isian singkat untuk ujian praktikum. Untuk bobot penilaiannya ini ada 25% dari observasi diskusi kelompok, logbook 10%, laporan kegiatan praktikum, MCQ, dan ujian praktikum. Nah, ini di pedomani ya, jadi jangan tinggalkan please terus di kelompoknya ya. Ini lumayan, soalnya ini dibagi dari absensi dan lain sebagainya.
Jadi pernah soalnya dari kejadian di saya, bukan di sini, saya lupa modulnya, mending kita bahas waktu itu di suatu rapat. Jadi mahasiswa ini tuh nilainya jatuhnya ke C plus kalau nggak salah, C plus ya kalau nggak salah, bukan. Jadinya dia merasa nilainya tuh mirip-mirip gitu loh dengan temennya. Kenapa temennya bisa B? Begitu kita lihat, oh ternyata ada satu DK-nya kelewat. Jadi dia itu memang C-nya gendut banget. Sebenarnya kalau dia itu nggak absen saat itu, jadi pembagi untuk DK-nya itu kan nggak imbang. Jadi dia tuh sebenarnya sedikit lagi itu sebenarnya ke situ, tapi nggak bisa karena kita pakai sistem Excel itu, jadi otomatis ya begitu. Nggak bisa kita naikkan karena memang dia nggak hadir yang di situ. Nggak mungkin lagi yang lain dinaikin, udah 99 semua. Gitu loh ya. Jadi uh, Anda harus paham betul. Kalau saya minta, jangan tinggalkan ya Rika. Peristiwa kuliah-kuliah yang utama didengarkan, bulatan catatannya kelas, logbook juga jangan telat-telat, terus laporan ujian praktikum kalau diminta ditanyakan sama dosennya. Nah, pelaksanaan modul ini disebut berhasil kalau 90% sesuai waktu. Ini sayangnya di minggu pertama udah nggak kayak gini ya. Terlepas dari itu saya minta komti, konsentrasi sama teman-teman, tolong perhatikan jangan dibebankan semua untuk jadwal sama komti, aware mana yang udah, mana yang belum, mana yang udah ada slide-nya, udah yang belum, atau mana yang harus dibaca, apa ini ya, tolong konsentrasi benar supaya modul ini termasuk modul yang terlalu banyak juga bikin masalah. Maksud saya termasuk membuat mahasiswa sampai ada yang mengambil modul sampai 3 kali, gitu 2 kali. Untuk yang sudah pernah mengikuti ujian modul ini sebelumnya, saya minta leburlah dengan adik kelasnya, kemudian konsentrasi, semoga tahun ini tidak ada yang bermasalah gitu ujiannya ya. Evaluasi program tingkat kelulusan mahasiswa kita dapat 100%, harapan kita adalah 10% mahasiswa dengan nilai B. Ini HP kecil banget tuh tingkat indikator kita, harapannya lebih dari ini ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan untuk jadwal kelas A, kelas B. Tolong saling terkoordinasi ya. Terus kedua, antara dua ini sebenarnya bukan komti juga ya, jatuhnya ketua kelasnya gitu, antara yang kelas A sama kelas B, saling komunikasi. Terus, karena ini mungkin ada perubahan, ada apa, saya minta tolonglah kerja jadi dokter. Sampai kapanpun kalian itu dituntut untuk bisa membaca informasi atau jarkom istilahnya, jaringan komunikasi dengan cepat dan bisa dipahami. Tidak ada sih sebenarnya istilah diizinkan ya kalau kamu udah tahu sekolah PPDS kayak gimana. Terima itu yang 15 menit belum dijawab gitu loh. Misalkan oh telat, jangan kamu bilang DK-nya dimajuin misal, jadi 15 menit misal ya ini ya. Terus temennya telat itu jawab nggak bisa. Memang Anda harus dekat dengan saluran komunikasi dan tidak ada istilah yang oh maaf ini gitu. Karena 15 menit itu jadi patokan kita bagi seorang untuk menjawab. Untuk jadwal kalian sudah mendapatkan ya jadwalnya, saya tidak paparkan di sini. Jadi saya minta per minggu itu tuh dianalisis ya oleh ketua kelas masing-masing, mana yang udah, mana yang belum, mana yang tertunda, mana yang selesai gitu. Jadi kita bisa sama-sama melihat gitu, data-datanya. So, saya ingatkan lagi, kalau ada yang memang harus meninggalkan modul ini, tolong sampaikan ke komti dulu gitu. Bukannya saya nggak mau ngeladenin, cuman ini tanggung jawab bersama. Jadi saya harapkan lah kalau bisa kita tuh bareng-bareng gitu ya, bareng-bareng. Kalau memang kalian butuh difasilitasi, kira-kira jadi kalau komtinya tahu kamu ternyata nggak masuk, ya kelas itu akan mengusahakan supaya bagaimana kamu tidak ketinggalan pelajaran itu. Entah ada teman yang sudah membuat catatan, atau misalnya ada yang merekam pada saat kuliah gitu ya, atas izin dosen pastinya. Jadi saya tuh hanya ingin nggak masuk sakit segala macam itu adalah hal yang alamiah, tapi ada izinnya, ada komunikasinya, dan ada cara yang kita tempuh supaya kamu nggak ketinggalan. Macam-macam ya, maksud saya ketinggalan ini artinya tidak terlalu dirugikan gitu. Terus kedua, kalau memang tiba-tiba ingin mengundurkan diri dari modul ini, tolong sampaikan alasannya. Kemudian, kenapa kira-kira mundur ini, apakah gara kamu akan ikut tahun depan aja gitu, menyengaja atau gimana gitu. Maksud saya tuh menyengaja gini loh. Saya nggak mau maksudnya udah diambil, padahal KRS-nya itu kan cuma di atasnya 24, tiba-tiba kamu ambil nanti ditunda aja jadi tahun depan gitu.
coba kita kompromikan dulu gitu. Karena yang saya inginkan adalah ayo selesaikan yang kita mulai ini, apa kesulitanmu, apa yang bisa dibantu, apa yang gimana gitu. Jadi kita bisa saling memahami meskipun kadang endingnya mungkin kita nggak bisa bantu terlalu banyak juga, tapi kita tahu oh ada masalah-masalah yang kayak gini yang nanti bisa saya rangkum dan bisa saya sampaikan gitu supaya kita juga bisa memahami kalian. Oke, mungkin itu aja. Nanti kita lanjut ke tanya jawab. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan. Jangan lupa apapun yang ini komunikasikan kontinya ke kami ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kuliah pengantar kali ini. Kita sambung dengan tanya jawab kalau ada yang ingin ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.